Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara semua yang terkasih, ketika misi Santo Paulus dan Silas mewartakan kabar gembira di kota Filipi, apa yang terjadi? Kota itu menolak apa yang diwartakan oleh Paulus dan Silas. Bahkan menyakiti mereka dan memasukkan ke dalam penjara dan dijaga ketat sekali, sampai dikatakan juga di sini setelah berkali-kali didera, dimasukkan penjara, kemudian dibelenggu kakinya, diletakkan di ruang penjara yang paling tengah supaya tidak bisa melarikan diri, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Pendeknya, jangan sampai bisa keluar dari penjara itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Mereka berdoa di dalam penjara itu. Tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain itu yang ada di situ mendengarkan. Dan apa yang terjadi semacam gempa bumi, sehingga seluruh penjara itu bergoyang. Terbukalah semua pintu-pintu itu, dan ketika itu juga kepala penjara itu takut, jangan-jangan semua pergi lari semuanya, karena itu dia mau membunuh diri sebagai tanda bahwa dia tidak bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Dia mau bunuh diri, kepala penjara itu. Tapi Paulus mengingatkan, jangan berbuat seperti itu. Dan dari situ menjadi jalan
bagaimana kepala penjara itu bertobat dan kemudian juga percaya kepada Yesus dan dipermandikan. Sederhana apa yang terjadi sebenarnya, tetapi sungguh-sungguh luar biasa oleh karena campur tangan Allah di dalam kehidupan ataupun karya Paulus dan Silas itu mewartakan kabar sukacita. Apa yang bisa kita cari di dalam makna kejadian ini? Bahwa di dalam situasi yang tidak mudah, dalam keadaan yang sulit, Paulus tetap dapat mewartakan kabar gembira, tetap dapat menjadi saksi akan keselamatan yang datang dari Allah, menjadi saksi sehingga kesaksian itu pun dapat memberikan buah-buah yang baik, karena kepala penjara itu akhirnya juga percaya, dibaptis, dan bahkan kemudian menerima dengan sukacita makan bersama di rumahnya. Paulus Silas tidak melarikan diri ketika kesempatan itu ada, tetapi dia bahkan meneguhkan kepala penjara itu, jangan berbuat demikian karena mau bunuh diri itu. Tetapi inilah, dalam keadaan sulit kita pun juga diundang tetap mewartakan Yesus. Dalam keadaan yang tidak mudah pun kita dapat menjadi saksi-saksi kebenaran itu, karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang dianugerahkan kepada kita membantu seperti yang dijanjikan di dalam bacaan Injil. Roh itu yang akan, roh penghibur, roh yang menguatkan itu akan membantu di dalam keadaan sesulit apapun juga. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.